Saudara-saudara, gempa bumi adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta taqsura salazim. Kata Nabi, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sebelum terjadi banyak gempa bumi di mana-mana. Terus bagaimana gempa bumi di mata para ulama, di mata orang-orang soleh, di mata para sahabat, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, satu waktu Rasulullah beliau menaiki sebuah gunung yang bernama Gunung Thabir. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Ketika Rasulullah naik Gunung Thabir, tiba-tiba ini gunung gempa bumi, batu-batunya jatuh. Rasulullah letakkan tangannya di bawah Gunung Thabir, kemudian Rasulullah berkata, wahai Thabir, belum saatnya bagimu, jangan kau berguncang. Wahai Thabir, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, dan ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba gunung Thabir tersebut pun langsung berhenti. Itu riwayat Al-Imam Tirmidzi, gunungnya Gunung Thabir. Kalau riwayat Al-Imam Bukhari Muslim, bukan Gunung Thabir, melainkan Gunung Uhud. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergejolak, Gunung Uhud gempa bumi. Langsung Rasulullah letakkan tangannya. Rasulullah berkata, wahai Uhud, belum saatnya bagimu. Wahai Uhud, ketahuilah di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Kemudian Nabi berkata, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Madinah ketika Madinah dilanda gempa bumi, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah dilanda dengan gempa bumi, fadala Umar, berkata Sayyidina Umar bin Khattab amaman nas, beliau berkata di hadapan manusia, fakhataba Umar, kemudian Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan penduduk Madinah. Apa kata beliau? Ya ahlal Madinah, ma asra'tum ma ahdastum, wahai penduduk Madinah, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh begitu cepat perbuatan apa yang kalian lakukan. Perbuatan apa, pekerjaan apa, perlakuan apa yang kalian lakukan, begitu cepat kalian lakukan perbuatan tersebut sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallahi lain adat, kata Sayyidina Umar, demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, andaikan besok ada gempa bumi lagi, la ukhrijanna min baini adhurikum, sungguh demi Allah aku akan keluar di antara kalian, aku gak mau tinggal bersama kalian kalau besok ada gempa bumi lagi. Itu gempa bumi di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Perbuatan dosa apa yang kalian lakukan sehingga begitu cepat Allah berikan ini gempa bumi kepada kita? Adapun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika dilanda gempa bumi, tiba-tiba beliau panggil semua gubernur-gubernur, dipanggil. Beliau berkata, wahai para gubernur, dosa apa yang kalian lakukan, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan ini bala kepada kita? Cepat, jangan kalian simpan kalian punya harta, keluarkan harta kalian di jalan Allah agar Allah angkat bala dan musibah. Adapun menurut Al-Imam Ka'ab ibn Malik, gempa bumi tidak akan terjadi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi takut kepada Allah, bumi ketakutan sehingga bumi bergetar, bumi gemetar, makanya dia gempa bumi. Kenapa ini bumi bergetar bergoyang? Karena dia takut kepada Allah, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh Anas ibn Malik tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidak akan terjadi gempa bumi melainkan 3 perkara telah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Minuman keras di mana-mana, orang mabok di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya mabok. Mabok sudah tidak dianggap perkara yang haram, mabok dianggap perkara yang mubah, mabok sudah dianggap perkara yang dibolehkan sehingga orang-orang tidak lagi malu mabok di pinggir jalan, pagi siang sore mabok, pagi siang sore malam narkoba. Apabila khamr merajalela di mana-mana. Yang kedua perzinahan, laki-laki dan perempuan tidak lagi punya malu
mereka berzina, perzinahan di mana-mana, pagi siang sore malam zina, yang tua yang muda zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan dalam sekolahnya, saudara. Berapa banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, zina sudah lagi bukan hal yang tabu, zina adalah hal yang dianggap biasa. Apabila perzinahan sudah di mana-mana, mabuk di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia, musik-musik yang membuat lupa, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lagu-lagu yang membuat lupa kepada Allah. Orang-orang lupa baca Quran, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa baca tasbih, lupa baca takbir, lupa baca tamjid, lupa baca salawat. Mereka disibukkan dengan orkes, dengan dangdut, dengan musik-musik dunia. Apabila tiga perkara ini telah merajalela di antara umat Islam, maka Allah berkata, wahai bumi, goncanglah mereka. Wahai bumi, goyang mereka. Mereka yang suka dangdutan, mereka bergoyang di atas kamu. Sekarang gantian, ayo kalian goyang mereka. Makanya ada gempa bumi, saudara-saudara.